guys, sudah 2026 gak perlu lagi apply kartu kredit pakai cara lama. Nih gue spill akses spesial yang bikin pengajuan kartu kredit lo di approve. Tapi sebelum itu gue mau kasih tau fakta mencengangkan tentang kris. Apa tuh hubungannya kris sama kartu kredit? Lo pasti ngerti rasanya scan kris pakai saldo debit sana sini, tapi pas cek akhir bulan ludes cuma buat parkir sama kopi. Makanya sekarang tuh gue udah pindah ke cara yang lebih pintar, pakai kris Pinteraners. Semua jajan receh gue bayarnya tuh pakai limit kredit guys. Jadi saldo tabungan gue tetap utuh buat dana darurat. Oke, menarik ya. Jadi kita sekarang bertransaksi pakai kartu kredit nggak cuman dengan cara gesek atau cara transaksi online, tapi juga bisa pakai kris. Dan aku pribadi ini suka banget dengan transaksi kartu kredit pakai kris karena jauh lebih aman dibandingkan dengan cara gesek. Nah, mungkin kalau teman-teman pengguna baru itu nggak tahu nih tentang banyaknya modus penipuan dan pencurian data kartu kredit. Tapi karena aku udah pakai kartu kredit sejak tahun 2013 dan limit kartu kreditnya juga sangat lumayan sampai ratusan juta. Nah, kalau kamu nggak percaya, ini contoh ya. Genius dapat 140 juta, Mandiri dapat 80 juta, lalu ada HSBC dapat 88 juta. Ini dikombinasi aja hampir 300 juta, belum ngitung kartu kredit lain, dan kalau di total-total mungkin adalah 1M. Makanya aku takut banget kalau kartu kredit tersebut sampai dihack. Makanya, ketika aku punya kartu kredit, aku belajar nih modus-modus penipuan orang di kartu kredit. Dan salah satunya adalah ketika kita belanja, ada beberapa kasir yang nakal, mencatat nomor kartu kita, CVV, tanggal kadaluarsa, dan yang di belakang itu, yang CVV itu sangat berbahaya. Nah, seharusnya kasir itu nggak boleh mencatat nomor kartu kredit dan juga CVV. Tapi prakteknya di lapangan masih banyak toko dan juga kasir yang mencatat nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, nama pemegang kartu, dan juga CVV. Dan oleh karena itu, yang namanya inovasi kris ini sangatlah bermanfaat karena kita nggak perlu lagi menyerahkan fisik kartu kredit kita kepada orang lain. Tinggal scan pakai kris dan selesai. Lalu benefit lain yang paling aku suka dari kartu kredit adalah pinjaman dengan bunga 0%. Jadi kita bisa transaksi apapun di puluhan ribu, bahkan jutaan merchant yang telah bekerja sama dan nggak perlu bayar bunga sama sekali. Yang penting kita sebagai pengguna kartu kredit paham tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo. Dan aku ada jelaskan tentang cara menggunakan kartu kredit untuk pemula di video yang ini, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kamu tertarik untuk pakai kartu kredit, aku mau bahas satu kartu kredit yang lagi terkenal banget di tahun 2026. Namanya Honest Kartu Kredit. Nah, kartu kredit ini bisa kasih kamu limit sampai dengan 100 juta dan dia punya approval rate sampai 90%. Jadi, dari 10 orang yang daftar, yang diterima itu 9, yang diantar kartu kredit sampai ke rumah itu 9, dan yang ditolak cuma 1. Dan approval rate ini jauh lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain. Dan buat kamu yang tertarik untuk dapat kartu kredit pertama dari Honest, itu langkahnya sangatlah mudah. Yang pertama, download aplikasi di Play Store. Lalu yang kedua, ajukan 100% pakai aplikasi, nggak perlu datang ke kantor cabang, dan pastikan kamu isi informasi data diri yang paling benar. Dan yang ketiga, kamu akan dapat approval serta pemberitahuan limit dalam waktu 2 jam sejak kamu mengisi aplikasi secara online. Darurat. Dan yang lebih serunya lagi, semakin sering gua pakai, peluang limit kreditnya naik tuh tiap bulan semakin lebar. Dan Kak Hansen ini itu cerita kalau ketika pertama kali daftar limitnya cuma dapat 100.000 dan sekarang naik limit otomatis jadi 20 juta. Nah, ini menarik ya karena kartu kredit Honest walaupun approval rate-nya sampai dengan 90%, tapi limit pertamanya itu kecil banget, cuma 100.000. Dan ketika aku cari tahu lagi, ini bukanlah hal yang aneh, tapi lumrah.
Sebagai contoh, Kak Jejen yang upload di media konsumen pada tanggal 24 Mei 2026 mau tutup kartu Honestcard malah dibujuk naik limit tapi prosesnya berlarut-larut. Nah, kenapa Kak Jejen ini pengen nutup? Nah, setelah aku baca-baca, ternyata Kak Jejen ini adalah pengguna Honestcard yang aktif dan selalu bayar tepat waktu. Tapi aneh nih dengan sistem scoring kreditnya. Karena cuman dapat limit 500.000, sedangkan di kartu kredit bank lain dapat 69 juta. Dan karena limit yang tidak sebanding inilah, akhirnya Kak Jejen memutuskan untuk nutup kartu kredit dari Honest. Nah, ternyata ini setelah kita lihat-lihat, tadi Kak Hansen cuma dapat limit awal 100.000, dan Kak Jejen dapat limit awal itu 500.000. Dan setelah itu, Kak Hansen naik ya, dari 100 jadi 20 juta, sedangkan Kak Jejen ini limitnya masih belum naik-naik, dan oleh karena itu, dia pengen nutup kartu. Makanya, buat teman-teman yang pengen dapat peningkatan limit kartu kredit dari Honestcard, coba kita lihat review lebih lanjut dari Kak Hansen nih. Makin lebar guys. Buruan pakai Chris Peter Anes juga kayak gue. Ajuin Hannes lu pakai kode sakti gue, Hannes Hansen, buat dapat untung lebih. Jadi pas lo ajuin Hannes di aplikasi, ada bagian kode promo ini nih. Masukin kode gue, Hannes Hansen, di bagian ini ya. Nih benefit-benefitnya tuh kayak begini. Oke, ternyata benefitnya adalah memasukkan kode referral, teman-teman. Dan ketika kita masukkan kode referral diklaim oleh Kak Hansen, kita dapat peluang di-approve dan limit lebih tinggi, dan dijamin dapat welcome bonus 75.000 dari Hannes khusus pengguna baru. Serta pengajuan hanya 5 menit, 100% online di aplikasi, cuman butuh KTP. Nah, aku pribadi nggak punya ya referral dari Honestcard, jadi aku tidak akan sharing. Tapi buat teman-teman yang mungkin berminat untuk daftar kartu kredit dari Hannes, bisa masukkan kode referral dari teman-teman yang kamu kenal. Dan setelah itu, teman-teman juga bisa sharing kode referral tersebut kepada teman-teman kamu yang lain juga agar kamu bisa dapat benefit. Dan buat kamu yang pengen daftar kartu kredit, itu wajib tahu ada beberapa biaya di kartu kredit Hannes yang dalam masa promo ini itu sedang dinolkan. Sebagai contoh, biaya tahunan dari 300.000 jadi 0, denda keterlambatan dari 50.000 jadi 0. Jadi kalau kita terlambat nggak ada denda sama sekali, ini asik banget ya. Biaya pembayaran tagihan dari 15.000 jadi 0, biaya materai, over limit, naik limit, bahkan biaya penggantian kartu semua jadi 0. Nah, ini adalah masa promo, jadi masa yang paling tepat untuk teman-teman punya kartu kredit pertama, dan dengan begitu kita bangun skor kredit kita perlahan-lahan, sehingga nantinya ketika akan daftar kartu kredit dengan tiering yang lebih tinggi, kita bisa dapat limit yang tinggi, seperti tadi aku cerita, dapat limit puluhan bahkan ratusan juta. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan tentang kartu kredit, langsung aja drop di komentar, nanti aku akan balas, mungkin via ketikan atau via video. Dan kalau kamu pengen belajar tentang kartu kredit, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan share kalau kamu suka dengan videonya, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!